Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang, calon guru penggerak angkatan 7, akan mempresentasikan aksi nyata budaya positif di sekolah modul 1.4. Adapun judul aksi nyata yaitu menumbuhkan kemandirian dan kreativitas siswa dengan pembiasaan budaya positif di sekolah. Latar belakang: sekolah seyogyanya dapat mengupayakan iklim pendidikan yang menyenangkan dan melahirkan siswa yang berbudi pekerti yang luhur. Oleh sebab itu, diperlukan budaya positif yang dapat meningkatkan daya nalar berpikir kritis peserta didik melalui kegiatan pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan yang berpusat pada anak. Selain dalam pembelajaran, guru juga berperan penting dalam pelaksanaan budaya positif di luar kelas di lingkungan sekolah. Salah satu pembiasaan positif atau budaya positif yang dilakukan yaitu budaya 6S, yakni senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan sabar, sehingga penanaman keyakinan kelas pada peserta didik diharapkan mampu mendukung terciptanya peserta didik yang memiliki daya nalar yang tinggi, disiplin, kreatif, dan berakhlak mulia. Tujuan aksi nyata yaitu 1. Pembiasaan budaya positif dalam pembelajaran di kelas dapat meningkatkan daya nalar peserta didik. Yang kedua, dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menciptakan pembelajaran bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. 3. Menanamkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan kepada peserta didik di lingkungan kelas dan di luar sekolah. Tolak ukur keberhasilan. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata yang dilakukan yaitu untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan dan mengontrol aksi nyata agar terarah dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka digunakan tolak ukur sebagai berikut, yaitu peserta didik mampu berkreasi. Peserta didik mampu membuat karya kreatif dengan bimbingan atau tanpa bimbingan guru dalam pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik menunjukkan sikap aktif dalam pembelajaran. Kemudian, peserta didik menunjukkan sikap berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Peserta didik bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan guru. Kemudian, peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Selanjutnya adalah peserta didik mampu menemukan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Dan peserta didik berani bertanya jika kurang mengerti dengan materi pembelajaran serta mampu menemukan jawaban dari pertanyaan yang diajukan guru. Memiliki rasa percaya diri untuk menunjukkan hasil karyanya. Di masa yang akan dilakukan, yaitu melaksanakan aksi nyata yang diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari dengan pembiasaan 6S, membuat keyakinan kelas dan melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada anak guna mengembangkan kreativitas dan daya nalar peserta didik.
Adapun langkah-langkah aksi nyata yang dilakukan yaitu satu, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan aksi nyata, membuat rencana tindakan pengembangan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada anak. Selanjutnya, bersama peserta didik membuat keyakinan kelas sebagai dasar budaya positif di sekolah dan melakukan coaching dengan teman sejawat. Melakukan kegiatan pembelajaran yang dapat merangsang minat dan menumbuhkan kreativitas peserta didik. Kemudian bekerja sama dengan orang tua murid untuk memfasilitasi anak dengan bahan dan alat pendukung yang digunakan dalam pembelajaran. Dan yang ketujuh adalah melakukan refleksi dan evaluasi. Tantangan kegiatan aksi nyata yang dilakukan yaitu 1. Masih terdapat peserta didik yang belum memahami tentang keyakinan kelas. Kemudian, kegiatan aksi nyata dilakukan menjelang semester ganjil sehingga sangat terbatas waktu yang digunakan. Dukungan yang dibutuhkan. Adapun dukungan yang dibutuhkan yaitu untuk mewujudkan rancangan tindakan aksi nyata, maka calon guru penggerak membutuhkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak antara lain stakeholder sekolah, yakni calon guru penggerak dalam melaksanakan aksi nyata membutuhkan dukungan dari kepala sekolah maupun rekan sejawat melalui koordinasi dan kolaborasi supaya penerapan budaya positif dapat berjalan sesuai dengan rencana. Orang tua murid. Dukungan orang tua murid sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi anak-anak dengan menyediakan bahan dan alat yang digunakan dalam pembelajaran. Orang tua juga menjadi pengontrol perilaku peserta didik saat di rumah dan berkolaborasi bersama guru untuk membahas perkembangan siswa. Ketiga adalah media yang digunakan. Media yang digunakan dalam tindakan aksi nyata ini memberi kemudahan guru dalam penyampaian materi maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembiasaan budaya positif. Media ini dapat berupa poster, video, maupun PowerPoint yang dibuat guru. Dokumentasi hasil aksi nyata yang dilakukan adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagai syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita hadir di tempat ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada kesempatan ini sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya mengikuti kegiatan ini, yaitu sosialisasi budaya positif di sekolah. Budaya adalah merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Selanjutnya, budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab.
Selanjutnya, eksplorasi konsep budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma, stimulus respon lawan, kemudian kontrol, keyakinan keras, hukuman dan penghargaan. Kemudian 5 posisi kontrol, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma budaya positif, paparan dari Dr. William dalam teori kontrol untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol ilusi guru mengontrol murid, yaitu ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian, jika atau kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol saat itu. Dan bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Perbuatan positif atau rujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha yang mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, kemudian mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kalau sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang dimaksud di sini adalah banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Selanjutnya adalah stimulus respon lawan, teori kontrol, pandangan tentang dunia.
Stimulus respon tentang dunia, yaitu satu, realitas kebutuhan kita sama. Kemudian yang kedua, semua orang terlihat melihat hal yang sama. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang keempat adalah orang lain bisa mengontrol saya dan saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian teori kontrol tentang dunia, yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Dan yang kelima adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya yaitu arti, disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia, yaitu ada 3. Yang pertama, 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dan sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, 1 tingkat di atas motivasi yang pertama di sini. Orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Dan mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal dan bukan eksternal. Silakan.
Nah, di sini adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara instruktif. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kemudian hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kemudian disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan bagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pembentukan keyakinan kelas salah satu kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Keyakinan bertanggung jawab serta hak seseorang adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga penguasaan, kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Selanjutnya yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kemudian 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, ketiga teman, kemudian yang keempat monitor atau pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi. 1. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi menguatkan. Yang kesembilan yaitu fokus pada solusi. Dan yang kesepuluh, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin bertanya, apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu restitusi? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mendengar dari penjelasan Bapak tadi, menurut saya pribadi ya, restitusi itu merupakan suatu kondisi di mana kita lebih mengutamakan yang namanya memperbaiki kesalahan dibanding memberikan sebuah hukuman, karena hukuman itu akan berdampak pada murid itu sendiri. Dari hukuman itu akan membunuh karakter anak-anak, karena dia akan selalu mengingat bahwa kekerasan merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tetapi dengan penjelasan Bapak bahwa restitusi ini adalah suatu proses yang dapat menciptakan kondisi yang dapat memperbaiki kesalahan dari murid agar mereka dapat kembali ke kelompok mereka dalam keadaan yang positif, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Melani. Jadi betul sekali bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, sampai di sini materi kita pada siang hari ini, dan tentu kami harapkan semoga bisa bermanfaat kepada kita semua dan dapat kita terapkan di sekolah kita ini demi kemajuan atau perbaikan pendidikan ke depan yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, sebagaimana dengan hasil kesepakatan kemarin bahwa demi kelancaran dan kenyamanan dari proses belajar mengajar kita, maka hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas di mana hari ini anak-anakku langsung menuliskan sendiri kira-kira idenya apa-apa saja yang kita bisa masukkan dalam kesepakatan kelas itu. Kita akan tuliskan,
Kemudian nanti kita tempel di atas di papan tulis. Bagaimana? Bersedia anak-anakku? Iya, Pak. Semuanya sudah mengerti? Iya, Pak. Oke, dan sekarang saya akan membagikan secari kertas. Ini ada kertas, saya akan bagikan satu-satu. Semuanya menulis apa kira-kira yang bisa kita masukkan dalam kesepakatan kelas kita. Siap? Oke, sebentar. Ya, semuanya tulis apa yang kita bisa masukkan dalam kesepakatan kelas. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Oke, boleh keluar. Sekarang Laila dengan Wayu. Oke, semuanya harus punya strategi kita main kurs matematika. 25. Wayu boleh keluar. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.